Wow, kawasan Kumuh Solo akhirnya berkurang 70%. Gibran siap genapkan 100%. Ahy dan Anies ditampol habis-habisan. Ini kita menyerahkan 147 sertifikat penduduk di HP 001 ini. Ya, nanti kita serahkan satu persatu. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa menyerahkan sertifikatnya ya Pak. Harapan ke depan gimana Mas? Ya, harapan ke depan ini semoga area kumuh di Kota Solo ini semakin berkurang. Warga ini untuk kebutuhan tempat tinggalnya semakin bisa layak, dan sekali lagi ini dulu tempatnya sangat-sangat menyeramkan ya Pak ya. Berbagai masalah ada di sini. Dan sekarang ini malah jadi tempat yang sangat bagus dan jadi percontohan di seluruh Indonesia untuk penataan di sini. Ini luar biasa sekali. Menarik ini. Mana ada orang kayak Gibran? Gibran adalah anak muda, milenial yang saat ini didaulat lah ya. Diminta oleh rakyat Solo untuk menjadi pemimpinnya, menjadi wali kota. Dengan kesadaran penuh, Gibran memimpin kota Solo dan seluruh warganya yang tentu saja beraneka ragam manusia dan berbeda-beda visi politiknya. 3 tahun sebagai wali kota, Gibran sudah terlatih untuk bertemu dengan siapapun, dari kubu manapun, karena dia harus jadi pengayom semua masyarakatnya. Semakin hari, semakin menarik saja kota Solo ini. Setelah dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka, kota Solo jadi magnet baru. Ini sungguh menarik dan jarang kita lihat pada wali kota di kota lain. Apakah karena wali kota Solo ini anak presiden, sehingga bisa menjadi penyambung lidah suatu keinginan untuk sampai kepada presiden? Atau ada maksud lain? Ya, Gibran memang luar biasa. Calon pemimpin masa depan bagi Indonesia. Semakin kesini, kemampuan leadership, manajerial, menata kota, dan menjalin relasi dari Gibran Rakabuming Raka ya tampaknya semakin terlihat dan bisa diandalkan. Kalau awalnya banyak yang tampak meragukan apakah Gibran yang dianggap nol dalam dunia politik mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha kuliner akan mampu berbuat banyak di kota Solo. Tapi kini seharusnya penilaian itu mulai berubah. Ya, Mas Gibran tidak hanya terlihat sigap dan cekatan dalam menata daerah yang berada di bawah kekuasaannya, tapi ia juga terbilang responsif dalam menangani hampir setiap pengaduan yang berisi permasalahan warga di kota Solo, secara langsung ataupun aduan dari media sosial. Ya, sebagai wali kota, Mas Gibran juga terlihat tidak takut ketika harus membela warganya dari hal-hal yang dianggapnya membahayakan jiwa dan keselamatan mereka. Contohnya nih, anggota Pas Pampres sekalipun akan berani dihadapinya kalau memang dilihatnya ada warga Solo yang patut dibela karena nggak bersalah. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Solo. Nah, yang terbaru, nggak lama setelah hajatan pernikahan adiknya selesai, yang diwawancarai oleh media mengaku bahwa dirinya akan terbang ke Uni Emirat Arab untuk mencari uang guna meneruskan banyak proyek yang ada di kota Solo. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah ketika Gibran bercerita pengalamannya semobil dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed Zayed bin Al Nahyan. Lalu ia bercerita ada sejumlah kawasan di kota Solo yang sebelumnya terlihat kumuh, tetapi kini sekitar 70% dari kawasan itu sudah disulap menjadi lebih baik, manusiawi dan lebih nyaman dan untuk ditinggali oleh warganya. Dalam satu wawancara, Gibran mengungkapkan akan menggarap 30% sisanya biar genap 100% hunian tak layak di Solo bisa rampung disulap menjadi kawasan layak huni. Menariknya dalam niatan itu terindikasi ada pemanfaatan relasi yang dipakai Gibran dengan mencolek Presiden Uni Emirat Arab agar mau untuk berinvestasi untuk proyek hunian itu agar rampung 100%. Terus kemarin saya cerita juga, Pak, ini kan anak berita itu loh, penurunan area kumuh di Solo 70%. Ya tak cerita nih, saya ceritakan itu di mobil soal kumuh. Dijawab, wah apik banget. DDE ya 100% gimana? Yo no, diewangi yo monggo, ujar Gibran dalam wawancara tersebut. Bagi saya yang tinggal nggak jauh dari Solo dan kerap mondar-mandir ke sana, pencapaian Gibran sejauh ini terbilang luar biasa loh. Nggak mudah loh menyulap kawasan hunian yang terbilang tak layak huni, bahkan kumuh lantas menjadi kawasan hunian yang lebih tertata untuk dihadapi dan bikin betah orang yang tinggal di sana. Betul kan? Ya memang bukan Gibran dan jajaran anak buahnya di Pemkot Solo yang berjasa dengan pencapaian ini. Ada peran dari wali kota Solo sebelumnya, yaitu para sponsor dan donatur, kucuran dana CSR dari banyak perusahaan juga bahkan secara diam-diam
Mungkin ada juga andil PDI Perjuangan sebagai partai politik asal Gibran yang juga menguasai parlemen di DPRD Solo. Namun saya yakin setelah proyek ini rampung genap 100%, bahkan tanpa perlu menunggu genap, nantinya akan bermunculan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di kawasan hunian yang diperbarui itu. Sedapat mungkin memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduknya. Ya, bahkan diharapkan kelak ini akan muncul generasi penerus dengan kualitas hidup yang lebih baik daripada orang tua mereka. Memikirkan apa yang Gibran lakukan terhadap kawasan hunian yang tidak layak untuk ditinggali, saya tiba pada satu kesimpulan bahwa ya memang harus menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk menjadikan daerahnya lebih maju, lebih baik, dan juga lebih nyaman untuk ditinggali. Toh juga nggak diusik oleh aksi intoleransi dan politik identitas. Sejatinya nggak masalah sih pemimpin daerah itu berasal dari mana, keturunan yang mana, berasal dari suku apa, atau siapa sih orang tuanya. Tapi yang jelas kalau ia mampu membangun relasi yang baik dengan siapapun, terutama dengan orang yang berpengaruh dan menaruh kepercayaan penuh kepadanya, ya maka niscaya kita akan melihat hal yang baik yang bisa dihasilkan selama masa kepemimpinan kepala daerah tersebut. Tapi kalau seorang pemimpin cuma mengandalkan kemampuan olah kata, mengubah nama dengan istilah baru, berkutat dengan urusan politik identitas, yang terkesan tidak melakukan apa-apa, tapi pengen terkesan hebat lewat pencitraan, murahan, ya bersiaplah melihat daerah itu akan mundur lalu akhirnya hancur. Jadi gaspol deh Mas Gibran. Saya nantikan terobosan lain yang bisa membuat kota Solo dibicarakan karena hal-hal baik yang terjadi di sana, bukan karena keburukannya. Memang buah jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Pepatah itu nampaknya benar-benar terbukti bagi sebagian orang. Banyak loh anak yang perilakunya amat mirip dengan orang tuanya, nggak cuma mukanya aja. Salah satu contoh dari buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya Gibran ini, wali kota Solo sekaligus putranya Presiden Indonesia Joko Widodo. Cara kerja, pola pikir, serta perilaku Gibran itu memang nampak begitu mirip dengan Jokowi. Gibran mungkin punya masa kecil berbeda dengan Jokowi. Gibran kayaknya nggak pernah merasakan hidup susah ya, paling hanya di awal-awal saja ketika bisnis bapaknya sedang mendapatkan badai. Berbeda dengan Jokowi yang sejak kecil sudah hidup susah, bahkan sampai awal-awal menikah Jokowi belum bisa langsung berjaya. Tapi hal tersebut nggak terlalu berpengaruh kepada sikap dan kepribadian Gibran. Jokowi mampu mendidik Gibran dengan baik, mampu menginternalisasikan nilai-nilai kehidupannya ke dalam jiwa Gibran. Ya, Gibran tumbuh sebagai anak yang nampak seperti fotokopi Jokowi. Meskipun anak orang nomor 1 di Indonesia, Gibran ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang berubah, Gibran tetap sederhana, kalem, dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Gibran mewarisi kemampuan menjadi seorang pengusaha dari Jokowi. Bedanya, Jokowi membangun usaha mebel, Gibran membangun usaha martabak. Gibran tuh cukup sukses loh dalam membangun usaha martabaknya. Setelah bisa sukses dengan membangun usaha martabak, Gibran ingin seperti bapaknya menjadi pejabat agar bisa memberikan banyak manfaat untuk orang banyak. Gibran pun nampaknya benar-benar berhasil menyerap ilmu bapaknya ya. Gibran meniru jejak ayahnya dengan bergabung menjadi kader PDIP, lalu Gibran serius dalam menjadi kader. Setelah menjadi kader PDIP, Gibran maju di Pilkada Solo. Dibandingkan calon yang lain, Gibran memang paling populer dan punya elektabilitas yang sangat tinggi. Gibran nampak nggak ada lawan sampai akhirnya menang dengan mudah dan sangat telak. Ya, seperti halnya Jokowi yang dicintai warga Solo, nampaknya Gibran juga dicintai warga Solo. Tak ada alasan yang nggak suka kepada Gibran. Tipe pemuda nggak banyak tingkah, pekerja keras, serta punya tata kromo yang baik. Dan setelah menjadi wali kota Solo, Gibran nampaknya sudah paham betul bagaimana ayahnya bekerja saat menjadi wali kota Solo. Gibran sepertinya sudah hafal dan paham di luar kepala. Mungkin tidak seluruh cara kerja Gibran sama persis dengan cara Jokowi, namun nampaknya sekali Gibran menjadikan ayahnya sebagai role model dalam bekerja membangun Solo. Salah satu hal yang ditiru oleh Gibran adalah kebiasaan Jokowi saat belusukan. Jokowi saat menjabat wali kota Solo selalu membawa sembako dan buku saat belusukan. Hal itu kemudian ditiru oleh Gibran saat belusukan dalam melakukan pekerjaan. Gibran lebih memilih menggunakan Toyota Kijang Innova dibandingkan Toyota Camry sebagai mobil dinasnya. Alasannya sih adalah agar bisa digunakan untuk memuat beras dan sembako lebih banyak, dan Gibran juga mengklaim selalu membawa sembako di jok belakang mobil dinasnya. Bingkisan sembako itu diberikan pada warga saat berangkat ataupun sepulang dari kantor. Kalau berangkat kantor, pulang kantor, lihat tukang beca, mbah-mbah saya mandek ya sebentar, terus saya bagi-bagi satu-satu. Ya kalau pulang atau berangkat kerja saja, kata Gibran. Well,
Aksi Gibran yang meniru jejak ayahnya membuat warga semakin kagum dengan dirinya.